Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jendrial, Ketua Tim Hijau, Wali Nagari Dua Koto, menyampaikan informasi terhadap bencana yang menimpa Nagari Dua Koto, bahwasanya lokasi tanah longsor di Nagari Dua Koto ada terjadi 4 titik. 2 titik di daerah Koto Baru, yaitu Hulu Bambu dan Jirai, dan 2 titik lagi di Koto Tinggi, yaitu di Kampung Dalam dan Buaro. Nah, di dalam hal itu banyak lokasi-lokasi tanah masyarakat, kebun, sawah, dan perikanan yang di dalam banjir yang menelan kerugian lebih kurang sampai 500 jutaan yang terjadi. Kemudian khusus yang terjadi di Jorong Koto Tinggi, bahwasanya itu ada di lokasi Buaro, ada 6 unit rumah masyarakat itu sudah sama rata dengan tanah dan 1 unit musala. Dan sedangkan dampak dari banjir tanah longsor tersebut adalah terjadinya beberapa tempat pengungsian masyarakat, khususnya ada 2 tempat pengungsian. Pertama, pengungsian di SD Negeri nomor 19 Jorong Koto Tinggi, dan Masjid Syuhada di Jorong Mudia. Jadi di dalam pengungsian tersebut itu ada menampung lebih kurang 400 orang jiwa yang kita tampung, dan Nagari telah melakukan persiapan-persiapan dalam penampungan pada pengungsian dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan donasi. Alhamdulillah, donasi yang terkumpul itu telah kita distribusikan terhadap makan terhadap para pengungsian yang kita anggarkan sebanyak 400 orang tersebut. Kemudian yang kedua, lokasi di samping adanya tanah longsor itu karena air danau terjadinya pasang naik, itu telah merendam atau tenggelamnya rumah masyarakat itu sekitar 27 unit di danau, di pinggir danau yang berlokasi di Linggar Pars atau di danau atau di Gantiang istilahnya dari masyarakat kita. Dan itu sudah dilakukan berupaya, namun upaya itu tentu karena turbin PLTA masih airnya di pengaliran air di sungai masih besar, sehingga pembukaan turbin itu secara bertahap baru bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu tentu kami juga berharap donasi-donasi dari beberapa lembaga-lembaga, dari masyarakat, dari pemerintah selalu kami harapkan. Dan sekarang masyarakat sudah melakukan pembersihan pasca longsor ini dengan secara bergotong royong, membersihkan lahan-lahan, membersihkan air supaya dapat masuk ke bandar, dan membersihkan lumpur-lumpur yang mengalir atau yang berada di jalan-jalan. Jadi itulah upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Nagari, dan insyaallah Pemerintahan Nagari sesuai dengan instruksi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat, bahwasanya tanggap darurat itu berlaku sampai tanggal 8 Desember. Insyaallah Nagari Dua Koto akan melakukan apa sesuai dengan instruksi dari Gubernur, akan membuka dapur umum dan posko sampai tanggal 8 Desember. Yang menjadi persoalan pada saat ini ada 6 unit rumah warga yang tidak bisa lagi dihuni. Tentu itulah yang akan kita pikirkan untuk relokasi tempat penampungan beliau, dan juga tentu kita harus mempersiapkan kebutuhannya. Pertama adalah gas, kemudian kompor, kemudian kebutuhan bahan pokok yang akan dimasak oleh warga yang terdampak demikian. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan sumbangsih dari masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keringanan kepada para korban tanah longsor dan banjir. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.